Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian, mari di awal perjumpaan kita ungkapkan rasa syukur kita untuk seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, kepada keluarga dan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, orang-orang yang selalu berusaha berada di dalam jalan kebaikan. Doa keberkahan, doa rahmat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma Beliau yang sholli wa kita sallim wa barik rindukan, alaih. manusia yang paling besar, jasa untuk mengantarkan, memperkenalkan, menjelaskan, mengajak kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, mengajarkan Allah, sebuah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya adalah kebahagiaan untuk kita, baik di kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat kelak yang kekal, akhirat yang tidak ada celah, akhirat yang tidak ada kekurangan, untuk menunjukkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bergabung bersama kita di live Zoom maupun di YouTube live streaming. Dan ini baru pertama kali saya juga coba ada live di TikTok, walaupun belum paham itunya interaksinya seperti apa. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang bisa mengambil manfaat dari kebersamaan kita semua. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kesehatan yang kita miliki beserta kesempatan yang kita dapatkan pada kesempatan ini, pada pagi ini kita akan melanjutkan lagi diskusi kita bersama setelah pada sesi sebelumnya kita sudah mendapatkan gambaran umum tentang ini wacana keislaman tingkat dasar tentang apa, Ibu Bapak sekalian? Tentang Pengaruh asal Al-Quran Ya, pada bangsa tentang Arab. pengaruh Al-Quran terhadap bangsa Bangsa Arab. Arab. Di Arab. bagian pertama, di bagian pertama dari kajian kita, kita sudah dalami lagi bahwa itu pengaruh yang pertama yang bisa kita pahami, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan aspek apa kemarin yang kita bahas? Tauhid, Iya, Tauhid. pada aspek tauhid, apalagi istilahnya yang berdekatan dengan itu, akidah. akidah, Ya. berkaitan dengan aspek akidah. Nah, digambarkan apa perubahan yang terjadi sebagai pengaruh dari Al-Quran Turun. terhadap bangsa Arab, apa perubahan yang terjadi, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan akidah Um, bangsa Arab dulunya bagaimana? Sesat. Belum. Mm-mm. yang Mereka umi uh, mereka selain Tuhan, Iya, Tuhan-Tuhan. jadi dulu manusia yang mereka paling hebat di sesat. muka bumi. Mm-mm. Mereka Jadi manusia yang terbaik di muka bumi. Ya, mereka dulu sesat, kemudian Al-Quran membawa petunjuk untuk bangsa Arab. Kita sudah pula, Ibu Bapak sekalian, berlatih ya, berlatih mengidentifikasi posisi kata, yaitu yang kita kenal dengan sebutan fiil dan fa'il. Wah, ya. Fiil dan fa'il. Apa yang bisa kita simpulkan, apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita bawa menjadi milik kita terkait dengan fiil fa'il berdasarkan latihan kita sebelumnya, Ibu Bapak sekalian? Fa'il terletak sesudah fiilnya. Iya, baik. Itu dia menjadi catatan penting, Ibu Bapak sekalian. Nah, ini perlu diperkuat bahwa
fa'il terletak setelah fi'il karena gitu itu untuk menjaga supaya kita tidak keliru dengan pola Domir. dan struktur kalimat yang lain seperti yang akan kita pelajari pada pelajaran ini. Ya, kehati-hatian tersebut diantaranya diperlukan ketika kita menyadari bahwa walaupun antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab dari segi logika membangun kalimat ya ada subjek, ada predikat dan ada objek, ada keterangan dan sebagainya, lalu ada konteks yang membentuk semua itu walaupun logika bahasanya itu universal berlaku untuk semua bahasa, namun kita perlu menyadari dan menguatkan pemahaman bahwa secara teknis ada yang berbeda, ya. Secara teknis ada yang berbeda, yaitu diantaranya adalah pada penamaan, kemudian ada pada detail-detailnya. Ibu Bapak sekalian, kita berharap pemahaman ini akan menjadi modal untuk memahami wacana, memahami kandungan isi Al-Quran melalui pintu yang kita dekati, yang pintu yang kita buka bersama, yaitu melalui pendekatan bahasa. Ini akan menjadi awal bagus untuk kita kalau kita ibaratkan ini seperti membangun karir, ini adalah sebuah pilihan yang tepat karena membangun pondasi langsung, yaitu pondasi yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan yang menciptakan manusia beserta telah memberikan petunjuk hidayah melalui kitab sucinya. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang diberikan sebagai bagian dari tanda syukur kita untuk nikmat kesehatan. Kita lanjutkan, Ibu Bapak sekalian, diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan terlebih dahulu kita perbaharui, teguhkan semangat kita dengan ya basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arham. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya tampilkan eh, mudah-mudahan terlihat ya. Saya tampilkan materi yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini ya. Ini paragraf pertama sudah kita bahas ya. Paragraf pertama sudah kita bahas bersama-sama sambil kita coba sekilas ingatkan diri kita ya Ibu Bapak sekalian ada beberapa kata yang kita perlu berikan perhatian lebih besar khusus karena kata-kata ini jarang muncul di dalam materi-materi kita. Ada kata apa saja? Ada kata kurun. Ya, kata kurun. Walaupun Alim. walaupun kata ini sudah diserap juga ke dalam bahasa Indonesia. Kurun. Ya, dalam kurun waktu ya, dalam kurun waktu. Dalam kurun waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia apa maksudnya kurun waktu itu ya? Apa antara, Pak? Jangka waktu, jangka Jangka hidup. ya, jangka waktu ya. Lebih dalam bahasa Indonesia itu konotasi menjadi jangka waktu. Yang kalau dalam bahasa Indonesia kurun itu artinya bisa jadinya abad jadinya nanti dalam Iya, hidup. masa. Ya, masa lebih spesifik lagi jadinya abad. Abad. Abad itu berapa tahun? 100. 100. Iya, jadi pada 100 tahun abad pertama, kedua, sekarang 14 abad ke-14 karena 1400. Gitu-gitu ya. 2000 20 sekarang mah 2000 ya. Nah, 2000. Baik, Ibu sekalian, kita sudah bahas itu ya, kita udah bahas itu. Sekarang kita lanjutkan dengan paragraf berikutnya. Ini adalah ide kedua yang berkaitan dengan pengaruh Al-Quran terhadap bangsa Arab. Jadi tidak fokus kita tidak terbatas pada pengaruh individu, ini sudah berkembang kepada komunitas, itu pada masyarakat.
Apa yang Ibu Bapak bisa baca dari paragraf yang kita kaji? Coba kita Karena baca bersama. Ya, baik. Karena Kana al-arabu al-Arabu ummiyina. ummiyin, Arabu ya. Ummiyin. Fada'ahumul Fada'ahumul Qur'anu ila Qur'anu ila ayyakra'u wa ayyaqra'u yata'alamu. wa yata'allamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Itu bismi Iqra' bismi rabbikal rabbikal ladzi ladzi khalaq. khalaq. Ya. Faqra'u Ila akhir. wa ta'allamu Wa al-Qur'ana qara'u wa ta'lamu wa al-Qur'ana wa ta'alimahu. ta'alimah. Thumma ta'allamu Tuma ulumal ta'lamu Yunani ulumal wal Hind Yunani wal wal Hindi wal wal Farsi. Furs. Ya, baik. Bisa Yunani terbaca wal dengan wal fur. ya, bisa dibaca dengan jelas ya Ibu Bapak sekalian. Sambil perhatikan pada kata-kata perhatikan pada kata-kata yang dirasa perlu konfirmasi, perlu penjelasan lebih lanjut karena tentu untuk bisa memahami makna bacaan secara umum, bisa menyimpulkan ide, gagasan, pokok pikiran, informasi umum, informasi detail, logika, dan sebagainya, peranan kosakata menjadi sangat penting. Kita lanjut berikutnya, apa yang bisa kita baca? Lida Lidha nahadat nahdot ulumu al-ulumul islamiyah Islamiyah ka'ulumil ka'ulumil qira'ati qiraati wa wa Qira'ati tafsiri tafsiri wa wal fiqhi fiqhi wa wa usulil usulil fiqh fiqhi wal wal ulumul ulumul lughawiyyatu lughawiyyatu kan kan nahwi nahwi was sarfi wasarfi wal wal balaghati balaghati wal wal ulumul ulumul ammatu ammatu karriyadiyati karriyadiyati wal wal kimiyai. kimiyai. Iya. Nah, Itu yang kita dalami, kita bahas lebih lanjut ya, izin Ibu Bapak sekalian, untuk kesempatan kita pada sesi hari ini, kita bahas itu dengan dengan dua penekanan. Yang pertama tentu ini untuk mengembangkan keterampilan kita membaca dalam arti memahami bacaan. Kemudian kedua genapi kita genapi dengan cara meneguhkan, menguatkan, memanfaatkan pemahaman kita terkait dengan struktur bahasa Arab kalimat, terutama yang kita kenal dengan fi'il dan fa'il. Ya, mari kita benahi penguasaan kosakata kita terlebih dahulu, Ibu Bapak sekalian. Ini, kalau melihat dari kata-kata, rangkaian kata ini, saya berkeyakinan kuat Ibu Bapak sekalian memahami secara umum, mendekati kepada pemahaman yang detail. Namun bisa jadi karena pola katanya sudah dalam bentuk jadi, ini autentik, bisa jadi kata-kata ini perlu kita perkuat ulang karena dia berbeda dari bentuk-bentuk yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, jikalau Ibu Bapak sekalian memerlukan bantuan untuk memahami lebih lanjut, dipersilahkan beri kami informasi bagian yang mana. Seperti biasa ya, kita menggunakan 4 cermat, kemudian nanti 5 hebat, 6 nikmat, 7 dahsyat, dan seterusnya. Pahami arti, jenis, bentuk ya, arti, bentuk, jenis, posisi ya untuk 4 cermat kita ya, untuk sebagai dasar pertama. Aman, Ibu Bapak sekalian? Bagaimana? Tidak ada kendala? Yunan, Pak. Hmm. Ulumul Yunan. Iya. Yunan. Coba dibaca lengkap, Ibu.
Dari mana, Pak? Kata yang Ibu maksud. Yunani tulisannya. Iya, coba Nama dibaca negara lengkap lagi. Yunani wal Udah, Hindi nggak wal usah, nggak usah banyak kata itu aja, kata aja. Apa? Sekali lagi. Yunani. al Yunani. Iya, bagus. Coba alnya tidak ikut disertakan. Yunani. Iya. Coba sekarang baca seperti nada biasa, nggak pakai panjang pendek. Yunani. Hmm. Negara. Negara. Ada Yunani, ada Romawi, ada Persia, ada India. Tuh. Iya. Yang mana yang belum dipahami? Ya, setelah Bapak uraikan ini jadi saya mengerti bahwa itu negara, Pak. Hmm. Apa kuncinya? Kuncinya adalah bisa jadi kita, terutama Bu Nurma ini, merasa bahwa bahasa Arab sama persis dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia coba, pesan jus apa Bu? Jus alpukat. Hmm. Jus apa? Alpukat. Iya, coba alnya dihilangkan. Pukat. Pukat. Ih, enggak. Tuh. Kalau bahasa Arab, al-Yunani, hilangkan alnya, Yunani. sama aja. Yunani. Tuh, sama aja. Gitu. Dalam bahasa Arab, tuh ya, keberadaan al tidak mengubah arti, namun soal makna tentu ada pengaruhnya. Gitu. Oke. Yang lain aman ya, kata-kata yang lain ya. Jadi Yunani itu berarti kan benda ya, Pak Guru. Sebentar. Saya harus paham dulu pertanyaan Ibu nih. Coba diulang Ibu. Berarti, Kata benda. Al Yunani. mohon Bukan maaf kata. Ibu ya. Mohon maaf Ibu yang baik hati. Dalam konteks bahasa Indonesia kita tidak membahas kata benda, kata kerja, kata tunjuk dan sebagainya. Coba Ibu pakai istilah yang biasa dalam bahasa Arab supaya kita tidak apa namanya, tidak keliru karena mencampur-campurkan istilah. Termasuk kata apa, Bu? Madi ya, Pak. Madi. Bukan. Termasuk kata apa, Ibu? Bu Nurmaini Memahami. bisa Belum mendengar saya? dengar, Pak, ya, tapi Iya, saya lagi baik. mikir, Pak. Iya. Jadi eh, ini bagus secara apa namanya? Secara konsep Ibu akan bertumbuh, berkembang dan itu modalnya adalah apa yang Ibu miliki. Ibu tinggal ubah yang ada dalam pikiran Ibu, anggap ya bahwa kata benda itu adalah yang ada dalam pikiran Ibu. Sekarang pikiran, pemahaman yang sudah dimiliki, naikkan levelnya. Naikkan levelnya kalau dalam bahasa Arab, ketika itu yang saya pikirkan, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab istilah yang saya gunakan apa gitu. Naon, Pak. Itu bahasa Inggris itu. Atau kalau dekat tuh bahasa Sunda itu. Naon eta. Ke bahasa Arab, Bu, dinaikkan ke kata bahasa Arab. Hmm. Madi. Ini sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya ya, pertemuan kita yang sebelumnya. Dan itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali untuk menjadi bagian dari pengetahuan dasar kita. Apa pentingnya untuk memudahkan kita di dalam berkomunikasi, dalam menjelaskan dan dalam memahami materi-materi yang lainnya. Gimana Bu? Belum ketemu? Belum ketemu, Pak, Ya, saya. baik. Kita minta ibu bapak yang lain ya untuk berbagi, mengingatkan kita bersama. Kata apa jenisnya? Isim. Iya, Kim. betul. Itu Oh, namanya ya. kata isim.
Ingat saya Pak jadinya sekarang. Ya, itulah. Nah, maka bersyukurlah kita punya teman-teman baik yang saling mengingatkan dengan kita. Pak Guru, Ya, baik. Silakan Pak Agam. ini ada yang perlu saya tanyakan. Kata Liza Hmm. Nahadot, Belum nyampe ke situ. Nahadotul Ulum. Belum nyampe ke situ, Pak Agam. Pak, dilihat layar dulu ya, Pak. Iya deh. Bisa terlihat yang saya tampilkan. Oh iya ya. Hmm. Oke. Sudah, Ibu Bapak sekalian? Oh ya. Ya, baik. Kita akan kembali lagi nanti ya. Sekarang sudah kita anggap posisinya dari segi kosakata, kita sudah punya pondasi kuat. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita ke paragraf berikutnya dan sudah kita terima tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Agam. Nah, coba kita mulai begini Pak, cara kita membangun pemahaman baru ya, pemahaman baru. Dulu saya ya atau kita dulu mencoba menggunakan istilah potongan kata. Tuh. Kita dulu menggunakan istilah potongan kata. Apa yang teringat Ibu Bapak sekalian ketika kita bicara tentang potongan kata? Satu kata Satu terdiri dari potong, beberapa nah, kata. satu potong Belum tentu belum satu tentu. kata. Nah, Satu kata. begitu. Ini kan kita punya contoh yang pas ya untuk menjadi implementasi dasar menguatkan pemahaman tadi. Nah, ya, kita berikan kesempatan Pak Agam untuk mengembangkan pemahaman dengan modal ketertarikan, kepedulian yang sudah dimiliki. Dugaan Pak Agam ini berapa kata? Dua kata. Ya, bagus. Yang pertama apa dugaannya Bapak? Nahadot. Oh, bukan itu yang ditanyakan. Saya pikir tadi Liza yang Bapak pikirkan. Oh iya, Liza dulu Pak Guru. Oh iya, oke bagus. Ya, kita bicara tentang Liza, Liza. Li Kalau sama tadi, iya. Ini berapa kata Pak yang Liza ini? Liza. Hmm. Satu katanya Pak Guru Ya, kelihatannya. ya baik. Kita ajak juga ibu bapak yang lain ya, apakah eh, punya pendapat atau dugaan prediksi sama dengan Pak Agam atau berbeda terkait dengan kata lira. Ada dua. Baik, Bu Fitri ada dua kata. Bagaimana dengan Bu Nurmaini, Bu Ninis, Pak Tio, dugaannya berapa kata? 3 Pak. Ya, bagus, Bu Nurmaini. Melebihi yang Bu Fitri bisa prediksi. Pak Tio, Bu Ninis, berapa kata dugaannya? Satu saja. Ya, bagus. Bu Ninis, berapa? Oh iya, ini karena ingin menerapkan prinsip demokrasi ya. Jadi, termasuk hak kita adalah untuk tidak memberikan pilihan. Golongan putih, Bu Ninis ya. Baik, Bapak sekalian. Untuk ibu bapak sekalian, cara awal ya, cara awal kita supaya ini tidak sekedar menjadi pengetahuan jadi yang semacam doktrin kata, tetapi itu adalah sesuatu yang kita bangun berdasarkan ilmu kita. Kata ini kalau diduga satu, apa artinya gitu ya? Kalau udah punya, tetapi kalau belum punya, maka di itu dulu ya, di apa namanya? Kalau belum paham eh, lebih berhati-hati lagi kita untuk menduga gitu ya. Lebih hati-hati lagi untuk menduga kalau kita tidak punya pemahaman ya gitu ya. Kalau kita tidak punya pemahaman. Dan artinya tidak harus selalu benar dalam konteks ini namanya juga dugaan. Kita coba ya, kita coba. Kalau artinya saja ya sebelum kita urai lebih lanjut ya. Kalau menurut Bu Nurmaini ini tiga kata,
bahasa Indonesianya apa? Untuk kata pertama bahasa Indonesianya apa? Kata kedua bahasa Indonesianya apa? Kata ketiga bahasa Indonesianya apa? Kira-kira begitu, Bu Nurmaini. Dipersilakan. Kata pertama li, untuk. Ibu ini apa namanya? Konsentrasinya masih ke itu ya, masih ke diri sendiri. Coba kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Nah, bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesianya saya belum bertanya Ya, Arabnya ya, Bu ya, gitu. Ya. Bahasa Indonesianya untuk kata pertama apa? untuk ini. Li bagi gitu. Eh, Ibu nggak usah Arabnya. Artinya ya. Arabnya nggak usah. Arabnya nggak usah. Arabnya usah. Nggak, Arabnya ntar dulu ya. Arabnya ntar dulu ya. Biar nanti dalam pikiran kita ya, dalam pikiran kita ini kita berucap itu ya, berucapnya itu dibangun atas dasar pemahaman kita gitu. Ya, berucapnya itu adalah. Kita ulang lagi ya. Mohon Iya. maaf. Mudah-mudahan ini aman nih. Bahasa Indonesia untuk kata yang pertama apa? Liza tadi ya Pak Bu, ya. iya betul 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 ya. Katakan Ibu katanya ada tiga itu, ada tiga kata. Bahasa Indonesianya untuk kata yang pertama apa, Bu? Li. Bukan, bukan, mohon maaf, Ibu. Bahasa Indonesia. Izin saya ganti kalau begitu ya, mungkin Ibu tidak terbiasa dengan istilah itu. Terjemahannya, saya bilang terjemahannya, oke ya? Oke, oke. Mungkin Ibu lebih akrab dengan kata itu. Terjemahan pertama apa dari kata itu yang dalam kata Liza? Kalau dia tiga kata. Terjemahan untuk kata pertama apa, Bu? Untuk itu, Baik. jadi untuk yang di depan ini jadinya untuk itu maka Oke, baik ya, baik jadi ya. tiga. Oke, baik. Arti yang pertama apa, Ibu? Li tadi Ah, iya. untuk Li tadi. gitu. Pak Agam, saya minta tolong. Saya kira-kira apa itunya? Apa namanya? Instruksi panduan saya supaya yang muncul adalah bahasa Indonesianya aja. Apa kira-kira saya ucapnya? Supaya Ibu Nurmaini tidak mengucap Arabnya gitu. Apa? Yang saya katakan mungkin saya ada keliru memilih katanya. Bagi. Eh, Pak Agam juga. Tadi udah bilang tuh Pak untuk katanya. Enggak, saya memberikan ininya maksudnya eh, pertanyaan saya itu rumusan pertanyaannya itu apa gitu supaya Hmm. Bu Nurma ini hanya menyebut Indonesianya gitu. Hmm. Kata yang pertama artinya apa, Bu? Coba kata yang pertama artinya apa Bu? Untuk itu, Oke, untuk pengertiannya di depan nanti kan. oke. Kata yang kedua artinya apa Ibu? Menjelaskan bahwa yang di depannya itu untuk disambung dengan li tadi. Jadi untuk itu maka tandanya tanda ada alif di depannya itu maka jadi ya tiga. Oh, ibanya itu. Ya, apa tuh? Ibanya artinya itu, Bu. Za ya iza itu dan bersambung dengan alif yang di depan. Jadi pengertiannya untuk itu maka Oh, jadi bergabung penjelasannya jadi tiga. yang alifnya artinya maka gitu, Bu. Jadi bersambungan dengan za tadi. Untuk itu maka jadi Hmm. nahadat Islam. Jadi penjelasan yang di depan ini oleh Liza. Hmm. Oke, Bu Fitri bisa jelaskan apa yang beliau sampaikan? Yang li itu untuk katanya Pak artinya. Hmm, hmm. Yang za itu. Terus yang alifnya tuh buat mempertegas, artinya mempertegas yang lidah itu digabung jadi maka, gitu Pak. Hmm. Jadi, ya, lidah tiga huruf sekaligus tiga kata ya, Bu Nurmaini ya. Iya, jadi Ah, dijadikan satu maka untuk itu ya, baik ya.
Kita lanjutkan berikutnya ya. Kita lanjutkan berikutnya. Kalau menurut Bu Fitri yang tadi yang dua kata, yang pertama artinya apa, Bu? Karena Ya. Terus yang kedua artinya apa? itu. Oke, baik. Jadi ada artinya karena, ada artinya itu. Nah, kalau Bu Nurma ini, mohon maaf ya, mohon izin ya. Nah, Oh, bukan maksudnya membanding-bandingkan, tapi ya akhirnya otomatis saja kita akan menunjukkan itu. Lebih gampang dipahami ini, lebih gampang dipahami penjelasan seperti tadi. Arti pertama, tek tek tek. Nah, arti kedua, tek tek tek. Karena itu dugaannya dua kata. Itu gampang. Kalau Ibu karena penjelasannya banyak ya, karena penjelasannya banyak dan sebagainya, saya agak kekurangan ini ya, kurang cepat untuk menyimpulkan gitu bahwa gitu. Ini adalah arti ini dan sebagainya. Kita ulang lagi ya, ulang lagi. Coba arti yang pertama Siap. apa Bu Fitri? Karena Hmm. Arti yang kedua itu. kita coba ya, Bu Nurma ini dengan cara yang tadi ya. Arti yang pertama, Iya. Untuk. Karena itu. Jadi maka oke, jadi baik. jadi Nah, di baik. depan itu Nah, udah, Ibu Bapak, silahkan diambil posisi ya. Nah, tentu punya cara ya, cara memahami dan cara mengungkapkan. Saya mencoba untuk ada standar, maksud saya tadi ada standar yang tidak jauh beda antara yang mengatakan dua dan yang mengatakan tiga, tapi kelihatannya ada kesulitan secara teknis. Nah, sekarang kalau Pak Tio yang mengatakan satu kata, Liza itu satu kata, apa artinya? Tapi saya berubah pikiran, Mbak. Oh, berubah pikiran. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Artinya kan Bapak Lidah, melalui dengan menyimak penjelasan-penjelasan ini kan ada ide, ada pemahaman, ada posisi baru. Bagus. Apa? Sekarang perubahannya tadi satu, sekarang menjadi berapa? jadi dua. Jadi dua. Oke. Pertama Iya. artinya apa? Li, untuk, untung. Bapak, Bapak kita lagi simulasi ya. Kenapa saya minta artinya dulu? Mengapa saya minta artinya dulu? Kalau ibu bapak mulai dari Arabnya dulu, baru ke Indonesianya dalam konteks nih, sering prediksinya tidak tepat. Mengapa prediksinya tidak tepat? Gitu, karena kalau kita mulai dari arti Indonesia, itu artinya kan pemahaman kita dulu yang pemahaman dulu kita pentingkan di atas bentuk-bentuk lahiriah ini gitu. Kita coba lagi ya. Yang pertama Ya. artinya apa? Untung. Oke. Yang kedua artinya apa? Itu. Oke, bagus. Nah, oke bagus. Nah, kalau sudah sampai di situ, kita konfirmasi ke Pak Agam. Pak Agam cenderung menduga Lira itu satu atau dua atau tiga dengan pikiran ide-ide dari teman-teman. Ya kalau apa dari ide teman-teman seolah-olah dua ya, Ya, oke baik. Nah, dua kata. baik, Bapak sekalian ya. Mari kita konfirmasi. Kita kita konfirmasi lebih lanjut. Kalau lihat dari situ kecenderungannya kita akan menduga itu dua. Saya mau mulai dari Ibu Bapak sekalian ya, mau mulai dari ya, kita mulai dari yang kedua tadi ya. Oke, soal dua. Kita ikuti apa yang Pak Agam sudah pilih dari alternatif yang ada. Kalau kita mengatakan itu, Ibu Bapak sekalian ya, Ibu Bapak sekalian, ingat kata lain nggak dalam bahasa Arab yang bermakna itu? Ya, Zalika. Mbak. Ingat. Oke, bagus. Ada. Oke, bagus. Mada. Oke, kita ulang lagi ya. Ya, kita hubungkan dengan sehingga dengan cara ini kita berharap Ibu Bapak sekalian dengan cara ini kita berharap Ibu Bapak sekalian memahami kata itu bukan sebagai hasil apa? Saya kadang-kadang menggunakan istilah doktrin, bukan hasil dari ikut-ikutan, bukan hasil dari hafalan tanpa pemahaman. Itu maksudnya.
Sehingga dengan cara ini kami berharap ibu bapak sekalian kualitas pemahamannya meningkat sehingga suatu saat kalau pemahaman ibu bapak meningkat satu level di atas diri sekarang, ibu bapak nanti bisa menjadi pemandu, jadi guru untuk teman yang lain. Mengapa? Karena ya namanya sudah punya levelnya satu di atas teman-teman yang lain. Ibaratnya kita berencana nih mau kemana? Mau ke rumah Bu Nurmaini di Tebet. Nah, ibu bapak yang pernah ke Tebet misalnya ya, atau di eh, mohon maaf itu eh, apa namanya eh, bukan di Tebet ya, saya lupa namanya udah di ujung di sini. Eh, Dia eh, Budi. Iya, subhanallah. Nah, ibu bapak yang pernah setia budi, maka kita akan makin nyaman, makin kuat karena bapak pernah sampai ke sana gitu. Kecuali kalau kita cuma sama-sama tahu alamatnya Setiabudi aja, tapi tidak pernah ada yang ke sana. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita ulang lagi. Ada yang mengatakan apa? Karena itu, ada yang mengatakan untuk itu. Kita mulai dari kata itu. Dalam bahasa Arab, kata lain yang ibu bapak pahami bermakna itu adalah kata Zalika. bagus. Ada lagi yang lain? Hadza. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Udah. Oke, bagus ya. Yang satu mengatakan zalika, yang satu mengatakan hadza. Apa persamaan antara zalika atau hadza? Kata tunjuk. Oke, bagus. Bagus, bagus. Kita lanjut berikutnya. Perhatikan bunyinya. Apa persamaan antara zalika dan hadza? Kalau haza adalah ini, kalau zalika karena itu ada kalimat. Oh, beda Sama-sama ini. isim, Pak. Kita ulangi lagi nih. Saya lagi nanya persamaan Bu Nurma ini perbedaan yang diangkat. Beda. Ya beda ini saya di depan Ibu di belakang atau Ibu di belakang kanan saya kira. Kita ulang lagi ya. Perhatikan, simak. Ibu Bapak bayangkan tulisannya. Kalau tidak tersukses nanti saya tuliskan ya. Ya. Oh, Ibu tulisan. Bapak sekalian, Ya, ya, ya. bandingkan tulisan dzalika dengan tulisan hadza. Apa persamaannya? Haza kayak Ada za, za-nya, ada za Ada gitu, Pak. za-nya. ada zanya. Nah, kalau begitu Sama maka za gitu. eh, kalau begitu maka za ini bisa kita anggap sebagai kata tunggal. Tuh, Ya, tuh. Oke ya. Ya, Nah, begitu caranya. Jadi za itu satu kata. Buktinya, Ibu Bapak sekalian, buktinya, Ibu Bapak sekalian. Lalu kita lihat tadi ya, antara zalika dan hadza adalah kalau secara istilah ya, secara istilah itu za-nya adalah kata tunjuk, gitu. Ya. Za-nya adalah kata tunjuk. kata tunjuk. Tuh. Za-nya kata tunjuk. Dengan demikian ya, dengan demikian nanti kata tunjuk itu bisa berubah-ubah tergantung ya. Eh, Kata itu bisa berubah-ubah gitu ya. Bisa berubah gitu. Tergantung yang ditunjuk. Seperti tadi Iya. ya. Ini itu Ini dan itu gitu. Untuk ini ada dekat. hadza, Ya, untuk itu ada. ada zalika. Zalika. Tapi sama-sama ada. Nah, Tun- Ha, dengan Ada za. demikian, za di sini bisa berarti itu, bisa juga ini gitu. hmm, Ya, za di sini bisa berarti ini, bisa berarti Itu. itu. Artinya bisa mengatakan karena itu, untuk itu, karena ini, Untuk ini. untuk ini. Nah, tinggal berikutnya gitu, tinggal berikutnya. Kalau kita mengatakan karena li ya, kita juga kan Hmm. biasa mengungkapkan itu. Misalnya, saya sholat karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin pamer kepada orang lain. Apa kata kita? Lillahi.
lillahi gitu. Ada li-nya sama. Ada li-nya. Sama juga yang mengatakan untuk katanya itu, Iya, untuk gitu. Tinggal nanti untuk Allah gitu ya. Untuk Allah apa? Kan bahasa Indonesia satu kata juga bisa memiliki beberapa pemahaman gitu. iya. Ya. Nah, kira-kira begitu ya. Kira-kira ini kalau di awal paragraf, maka kita bisa posisikan ini adalah penghubung antara paragraf sebelum dengan paragraf setelahnya. Setelahnya. Tuh. Paragraf sebelumnya bicara tentang apa, paragraf setelahnya bisa berbicara tentang apa gitu. Nanti itulah yang akan menentukan mana yang cocok ya. Apakah yang cocok kita pakai untuk atau kita pakai karena gitu ya. Atau karena itu eh, tergantung kepada konteksnya ya. Jadi untuk sementara waktu untuk li di sini kita terima dua usulan tadi yaitu bisa bermakna karena, bisa bermakna untuk. Boleh begitu ya Ibu Bapak sekalian ya. Ya, Nah, kecuali kalau ibu bapak sekalian sudah paham nih, Nahdlatul sampai kimia ini, idenya apa, gagasannya apa, maka berdasarkan ide dan pemahaman gagasan tadi, ibu bapak sudah bisa menentukan. Setelah saya memperhatikan konteks, hubungan antara paragraf sebelum dengan paragraf setelahnya ini, gitu, setelah ini, maka saya memahami li di sini cocoknya berarti ini. Nah, begitu juga dan sebagainya. Apa sudah bisa disimpulkan Pak Tio? Apakah pakai untuk atau pakai kalian? Begitu juga Bu Fitri. Apakah cocok? Sudah bisa disimpulkan kalau melihat ide secara umum. Apakah kita pakai untuk ataukah kita pakai karena? karena. Karena apa, Bu? Pemahaman yang menjadi landasan tuh, antara paragraf sebelum dengan paragraf ini ada apa sehingga Ibu merasa cocoknya pakai karena. Saya Eh, juga pakai karena maksudnya. karena kan yang sebelumnya itu bangsa Arab itu umid, belum tahu ilmu. Terus Al-Quran mengajarkan mereka ilmu-ilmu itu. Terus katanya Al-Quran mengajarkan wa ta'alamul Qur'ana wa ta'alima. Gitu Pak. Terus karena itu disambungannya kan sini kan ada Nahdlatul Ulumul, ada Iya, kebangkitan hmm, ajaran-ajaran Islam seperti iya, qiraat, hmm, tafsir. iya. Oke, itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, berikutnya Pak Tio. Kalau saya lebih cenderung kalau menurut dari konteks karena Pak. Ini kan Oke, bagian dari dampak. baik, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Kalau kita sudah bertemu dengan dasar pemahaman tadi itu karena di sini dalam bahasa Indonesia menjelaskan apa dalam bahasa Indonesia? Hmm, Dampak. sebab Dampak, akibat ya Pak. dampak. 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 Ya. Karena itu merujuk kepada sebab atau ke akibat. Akibat, Akibat Pak. Ya. sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat. Kalau begitu kita lanjutkan. Za di sini ke itu. Itu maksudnya kemana? Lebih spesifik itunya merujuk apa? Ke mana ya Kak? Hadza ya Pak. Ya. Bukan, Bukan ini maksudnya. kita tidak bicara level kata, Mon. Ini kita udah eh, maju sedikit, Pak Tio. Ini kan tadi li ini kita pahami, pilihan kita lebih cenderung condong ke karena didasarkan bahwa ide yang sedang kita bicarakan ini ada kaitannya dengan sebab akibat, gitu ya. Kalau kita pakai untuk itu biasanya apa? Tujuan, gitu ya. Tujuan, gitu. Tujuan. Bangsa Arab yang udah mempelajari Al-Quran Pak. Oke. Dari Al-Quran, Pak. Maaf, saya tadi ngurus suami dulu. Iya. Gimana Bu? Suaminya? Masih nggak? Enggak ngambil makan, tak Oke. makan. Gimana Bu? Apa tadi? Aku dari Al-Quran kita untuknya di situ.
Eh, kita sudah pindah, mohon maaf Bu, bukan tidak menghormati, bukan. Tapi kita sudah pindahnya ke za. Itu atau ini, itunya Iya. merujuk kemana? Oh, makanya. Secara keseluruhan yang kita bahas menjadi karena itu maka Ibu boleh diganti keseluruhan itu dengan kalimat dengan pengertian ganti ilmu yang gitu. dari Al-Quran ya. Dengan kata lain kan kita bisa ganti karena titik-titik. Nah gitu. Jadi za-nya ini kita ganti dengan apa yang kita pahami. Karenanya kata tunjuk kan. Kata tunjuk itu kan sebenarnya tidak ada wujudnya. Yang wujud adalah yang kita tunjuk. Itu buku. Saya minta itunya dong. Nggak bisa. Buku baru bisa gitu. Bangsa Arab yang mempelajari Al-Quran, Pak. Nah, Itu. baik. Kalau kata Bu Fitri, bangsa Arab mempelajari Al-Quran. Coba kita gitu ya. Coba kita prediksi. Berarti maknanya karena bangsa Arab mempelajari Al-Quran, titik-titik, titik-titik. Begitu jadi idenya ya, Bu ya. Iya, Oke, baik. Itu masih bisa, 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 bisa. Dalam pemahaman saya bisa terjangkau itu. Nah, kalau yang lain, itunya merujuk ke apa? Dolin dan Umi, Pak Guru. Oke, gimana? Coba jadi kalimat. Dolin. Karena bangsa Arab itu sesat dan buta huruf bodoh, Oke, untuk baik. Nanti itu kita lihat ya. Oke, kalau kata Bu Fitri, karena bangsa Arab telah mempelajari Al-Quran, titik-titik, gitu ya. Kalau kata Pak Agam, karena bangsa Arab sesat dan bodoh, titik-titik, gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Nah, dari dua pilihan yang ada, nanti Bapak sekalian, wajar kita berada pada posisi masih berada pada dua pilihan belum memutuskan karena memang pada bagian selanjutnya kita belum tuntas ya, kita belum tuntas membahas kosakatanya, mufradatnya. Karena itu ya, mudah-mudahan tidak mengganggu alur berpikir kita ya Bapak sekalian. Ya, kita tidak mengganggu alur berpikir kita. Ini walaupun maju mundur, kita coba bahas bagian berikutnya. Pak Agam izin kita lanjutkan diskusi kita tadi. Bapak menyampaikan ingin memahami lebih lanjut kata nahadot gitu ya Pak ya. ya Pak Guru. Oke, baik. Seperti biasa, Pak Agam pakai ciri khusus bahasa Arab, tiga huruf pokoknya. Iya, terdiri dari tiga huruf pokok, nun, ha, do. Iya, ada nun, ada ha, ada do. Nah, kalau ditambahkan tak marbutoh, kira-kira apa bacanya? Do. Apa, Pak? Ada dugaan kalau ada nun, ada tulisannya ada nun, ada ha, ada dot, kemudian tak tak marbutoh, kira-kira? Guru, maaf, izin Pak Guru ya. Ya, ya. Sukses selalu ya, Pak Tio. Nah, Ini Pak ini, Guru. Ya. nah Begitu. coba nih. Waalaikumsalam. Sehat Waalaikumsalam. selalu ya, Pak. Nah, ini Pak Agam. Tuh. Tiga pokoknya sama. Ada nun, ada ha, ada dot. Saya kasih clue tambahan bantuan ini berupa tak marbutoh. Ini kira-kira Bapak lihat tulisan ini bacanya gimana? nah adoh Nahadot. Oke. Nahadot. Nah, bagus. Ini di kita, di Indonesia lebih populer dibaca nahdoh. Nah, dah, Lebih betul. populer Nah, lagi dah. Nahdlatul al Ada. ulama gitu jadinya, coba lihat Lama. nanti. Tuh. Disingkat jadi NU. 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 Iya, NU. NU. Nahdlatul ulama. Pak Agam, Ulama. boleh cerita mungkin Bapak punya informasi pemahaman NU Nahdlatul Ulama itu secara bahasa artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Kebangkitan para ulama. Nah, bagus. Berarti gitu ya. Kalau bikin partai namanya menjadi Partai Kebangkitan Bangsa. bangsa Partai gitu. Kebangkitan.
Itu. Tuh. Tuh kalau partai itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadinya apa? Hizbu Nahdlatul Wathon. Nah, gitu. Hizbun Nahdlatul Wathon. Hmm, tuh. Simbol berdiri Nahdlatul Ulama yang isi keislaman. Nah, Jadi ini penyebab Hizbut semua Tahrir. oke. Nah, coba Pak Agam ambil kebangkitan kata dasarnya apa? Bangkit, Nah, begitulah gini ya. Itu. bangkit Pak Guru. Nah, berarti nahdot itu memiliki arti yang sama, arti dasar sama dengan kata nahdoh berdasarkan telaah kita tiga huruf pokoknya. Dengan pemahaman seperti itu, coba Pak Agam, apa yang Bapak Nah, pahami terkait dengan makna ungkapan nahdot al-ulum al-islamiyah? iya, kalau Apa? lihat dari apa Mhm. konteks katanya ilmu-ilmu keislaman, Mhm. kebangkitan ilmu-ilmu keislaman, Iya, bagus ya. ilmu-ilmu keislaman. Baik. Nah, coba kita lihat berikutnya Pak Agam ini kita sekaligus ya, sekaligus kita pakai pemahaman yang kita miliki ya. Nahadot jenis katanya apa? Iya. Fiil, Iya, bagus. Fiil apa Bapak? fiil madhi. Iya, bagus ya. Fiil madin. Fiil madin diakhiri dengan ada tak sukun apa yang Bapak bisa jelaskan untuk kita-kita? Failnya tak, tak sukun. Filenya tak sukun ya. Filenya tak sukun gitu ya. Itu gitu ya. Merujuk ke ya, merujuk ke gitu. Merujuk ke domir apa kalau tak sukun di fiil madin? Iya, 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 Pak Guru. Iya, bagus. Hia kalau dalam bahasa Indonesia Domir iya. apa? Persamaannya kalau dalam bahasa Indonesia? Dia Dia wanita. perempuan. Ini Pak Agam ini udah terlalu banyak yang dipelajari. Man tidak ada dalam bahasa Indonesia dia perempuan itu kata ganti itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Tuh. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata ganti dia perempuan. Tuh. Yang ada dia saja gitu. Oke? Hmm. Pak Guru. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau nahdot makna dasarnya adalah bangkit, lalu tak sukun itu merujuk kepada failnya nanti, merujuk kepada subjeknya, nanti subjek pelakunya. Tak sukun itu merujuk kepada hia, hia itu maknanya dia. Dalam pemahaman Pagam, dia yang bangkit dalam konteks ini apa? Putus-putus, Pak. Ya, Putus kan? Pak Guru. Apa? Ya, ininya Iya tidak stabil. putus-putus nggak. Iya, sinyalnya tidak stabil. Coba saya pindah ke perangkat pribadi. Ini penggunanya banyak sepertinya ini pengguna dari mm, coba sebentar dulu ya Bapak sekalian.
Putus-putus. Semoga ini oke, semoga ini bisa jadi solusi. Pak Agam masih bersama dengan kita, Ibu Bapak sekalian yang lain? Iya, Baik, Alhamdulillah. Kita lanjutkan tadi ya, mudah-mudahan ini bisa lebih lancar. Tadi diskusi kita sampai pada pendalaman, ya, pendalaman apa? Pendalaman pada aspek, pendalaman makna pada Nahdlatul al-Ulum al-Islami ya. Yang sudah kita dapatkan, Ibu Bapak sekalian, yang pertama, Nahdlatul itu makna dasarnya bangkit. Kemudian yang sudah kita pahami juga bahwa nahadot itu adalah fiil madin. Yang sudah kita pahami juga nahadot itu untuk domir hia. Iya, Ya. Hia padananya dalam bahasa Indonesia adalah dia. iya. iya. Nah, karena itu pertanyaan berikutnya yang akan kita bangun berdasarkan pemahaman-pemahaman yang sudah kita miliki. Dia yang bangkit dalam konteks ini apa? Agama Islam, Pak Guru. Bagus. Dari mana dipahami agama Islamnya, Pak Agam? Eh, Ini tak marbutoh. Islamnya Eh, tuh. Bu Nurmaini, mohon bersabar sebentar dulu ya Bu. Setelah dengan Pak Agam saya akan pindah untuk menyimak, memanfaatkan pemahaman yang Bu Nurmaini sudah miliki. Pak Agam, dari mana dipahami agama Islamnya yang bangkit? karena melihat daripada apa itu perkembangan ilmu-ilmu yang ada di Yunani, di Hmm, India, iya, Persia, iya. gitu. Hmm, Maka Islam bangkit. ya, bagus. Pemahamannya bagus. Ada kata yang bermakna agama di situ? Ya, pengetahuan mengenai itu, Pak Guru. Oke. Pengetahuan apa? Mm-mm. Mm-mm. Iya, kita bisa pahami itu ya. Lebih spesifik lagi boleh Pak, apakah ada kata yang eksplisit? Nah, eksplisit yang terang-terangan bermakna agama di situ ada? Nggak ada. Nah, kalau begitu, boleh dipakai yang ada dulu gitu. Karena nanti di balik yang ada, kita bisa menemukan yang tidak ada gitu. Kalau karena tidak, nanti kita cari. Namun kita utamakan dulu yang ada. Oke. Apa yang bangkit di situ berdasarkan pemahaman yang tadi sudah kita coba bangun? Yaitu apa namanya ajaran-ajaran dari Persia, Hindu, India. Bagus. Bagus. Ada ungkapan yang bermakna ajaran-ajaran di situ? Ya, itu dari Faqara'u wa ta'alamu wa Oh iya, ta'alim. ini Pak Agam agak kita apa masih perlu mencari karena konsentrasi Bapak ke bagian yang lain. Kalau Bapak konsentrasinya ke teks yang saya tampilkan bisa lebih cepat, Pak. Oke ya. Bu Nurmaini, apa menurut Ibu Ya, yang bangkit di situ? Dia yang bangkit kalau menurut Ibu di situ apa? ulama, Pak. Iya, bagus. Mana apa ada di situ ungkapan yang bermakna ulama? Ulum jadi alam Iya. dari Iya. ulum. Al-ulum kalau menurut Bu Nurma ini bermakna ulama gitu ya. Iya, Pak. Iya, bagus. Ilmu ya, Eh? ilmu Islam. Jadi nyambung dengan al-Islam itu berarti sepaket dengan ulumul Islam, Islamiyah. Ya, sehingga Ya, yang artinya bangkit kebangkitan dia yang bangkit menurut Ibu Nurma ini adalah ulama dari bangsa agama Islam. ya bagus. Biasanya Oke, agama bagus. Islam. Bagus. Ibu, kalau dalam pemahaman Ibu ulama itu tunggal apa jamak? Ulama itu banyak Iya, jamaah. bagus. Cocok apa tidak
Kalau ulama itu domirnya hia. Domirnya iya dari tak di sini tak ya, ini tak Cocok nggak juga. kalau itu maksudnya ulama, kalau domirnya hia? Cocok, Pak. Iya cocok. Dalam pemahaman ibu, ulama itu mudzakkar apa muannats? Dari sini dilihat mu'anas, Pak, jadinya. Ibu, menurut ibu ulama itu muannats? Mu'anas, Pak. Iya, Dilihat baik. dari Di situ kan tidak ada ulama, ibu. Bagaimana ibu bisa melihat di situ? Kan di situ tidak ada ulama. ilmu itu, Pak. Bukan Ulum. ulama. Ibu, mohon maaf, ulama yang sedang kita bahas itu ulama bukan ulum. Oh iya. Saya mengambil pengertiannya ulum itu adalah ulama. Oke. Menurut ibu, ulum dan ulama itu sama. Sama menurut Oke, saya, Pak. bagus. Oke, bagus ya. Menurut ibu, ulum itu, ulama itu sama ya, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia artinya apa kira-kira? Pembawa pembawa ilmu agama Islam umumnya. Nah, jadi, Ini al-Islam. nah, jadi ibu berbicara bahwa gitu ya, Ya, Pak. berbicara bahwa ulum itu adalah manusia, begitu ya? Ya, yang membawa agama Islam. Hmm. Jadi ibu berpahaman bahwa ulama dan ulum itu sama-sama manusia, gitu. Satu pengertian, bukan? Ya, maksud saya, apakah ibu mengerti dalam pengertian ibu, ulama itu manusia, ulum juga manusia, begitu? Pemahaman saya itu tadinya sama, Ah ya, tapi dengan baik. pertanyaan Ya, baik. jadi Coba, kalau sama, coba kita cek sekarang ya. Coba kita cek ya. ya, Ya. Kalau di sini ada ungkapan, ungkapannya adalah ulum al-qiraat. Ulum al-qiraat gitu. Nah, ulum al-qiraat. Apakah Bu Nurmaini berpahaman bahwa ulum al-qiraat itu juga manusia seperti al-ulum al-islamiyah? tidak, Pak. Oh, berarti, Aman. berarti Bu, berarti Bu, Iya, ulum dan ulama itu beda. Oke? iya, Nah, iya. baik. Nah, kita lanjut berikutnya. Inilah artinya Ibu Bapak sekalian, ini peranan posisi dari pemahaman struktur untuk melahirkan kesimpulan yang tepat. Kita lanjut berikutnya. Kalau menurut Bu Fitri, dia yang bangkit dalam konteks ini apa? Ajaran, ajaran Ajaran. Islam, Ya, yang bangkit adalah ajaran. ajaran. Apakah di situ ada ungkapan yang bermakna ajaran? Al-ulum. Ya, baik, bermakna al-ulum. Nah, kita coba Bu Nurmaini nih. Kalau Bu Nurmaini tadi memahami al-ulum itu artinya pembawa, Bukan, ya, Pak. bukan. Bukan pembawa. Ilmu agama yang muncul. Tadi itu katanya Bu, ya, tadi itu saya dengarnya ada bilang pembawa katanya tadi. Oke, udah berubah ya kelihatannya. Oke, saya nggak lanjutkan lagi karena Ibu berubah, saya juga menyesuaikan diri. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi, Pak. Oke, oke, karena ada perubahan, jadi saya tidak tindak lanjuti lagi. Kita ke Bu Fitri, izin dulu ya untuk melanjutkan Iya, tadi itu. Dia yang bangkit dalam pemahaman Bu Fitri adalah ajarannya, ajaran ajaran, Islam. adalah ajaran. Ada ungkapan yang bermana ajaran di situ? Al-ulum. Al-ulum. Coba kita lihat, al-ulum itu dalam pemahaman ibu, ya, ajaran gitu ya. Al-ulum Ya. dalam pemahaman ibu cocok, domirnya hia sehingga ada tak di situ menjadi penambah di fiil madinnya.
Jamak bukan muannas. Kalau disambung ke al-Islamnya nggak bisa ya, Pak? Maksudnya gimana? Jadi ibu mau pindah ke al-Islam dulu, baru nanti kembali ke taknya. Menghadap ulumul. Bisa sih, Pak, bisa, bisa. Oh, bisa. Bahwa al-ulum domirnya adalah hia sehingga dia cocok dengan tak sukun sehingga kita cocok memahami bahwa ajaranlah yang bangkit, bukan agama yang bangkit, ya, bukan Mm-mm. pembawa agama yang bangkit gitu ya, bukan ulama yang bangkit Iya, tapi ajarannya yang bangkit iya. gitu. Cocok? Ilmunya, Ilmu. ilmu-ilmunya. Baik. Cocok, Pak. Oke, coba kita lanjut. Bagaimana Bu Fitri memahami bahwa al-ulum itu mu'annas? Jamak, jamak taksir bukan manusia gitu, Pak. Gimana Bu? Jamak taksir, Hmm. jamak bukan manusia itu loh, Pak. Bisa dianggap muannas. Oh gitu. Tuh. Kalau disederhanakan gimana jadinya? Jamak taksir Jamak taksir dianggap mu'annas gitu. dianggap muannas. Iya. Pak Agam pernah dengar ungkapan seperti itu? Jamak taksir bukan bukan manusia. Apa sih gimana sih Iya, namanya? Udah? bentuk nama yang bukan manusia bisa diartikan muannas. Ya, Bu Nurmaini ingat yang itu? Saya mikirnya ya itu wanita karena ada taknya. Saya mikirnya wanita. Ibu mikirin apa ini sekarang nih? Mohon maaf. Munculnya ulama sebagian besar itu dari gimana ya? Ibu lagi mikirin apa? Mohon Nah, maaf. banyaknya Caranya kayaknya beda yang sedang tak kita pikirkan ini. Ibu sedang memikirkan apa, Bu? panas tadi, Pak. Enggak, kita tidak sedang memikirkan mu'annas. Yang sedang kita pikirkan adalah al-ulum. Al-ulum. Ya, Iya. kaitannya dengan yang ini Nahdot itu kan tak. Sekarang Islamiyah itu dalam tak juga. Mm-mm. Terus ada ulum itu berbeda sendiri. Saya jadi bingung di situ, Pak Ya, Ustadz. Pak iya. Guru. Nah, tuh. Tapi kalau tadi nggak bingung ya, Bu, tadi ya? Nah, iya, iya sih. Jadi untuk kita maka kebingungan itu bagus, indikasi bahwa kita berpikir. Tuh, oke baik ya. Nah, oke kita kembali lagi ya. Jadi al-ulum tadi dipahami sebagai jamak Jamak taksir taksir bukan bukan manusia. manusia Manusia dianggap dianggap muannas. tambah lagi Muannas. dianggap mu'annas mufrad gitu. Oh, Oh iya, nah, iya. Karena itu mufrad. domirnya hia kan hia mufrad itu bukan jamak. Mufrad. Heeh. Iya, Tuh. mufrad. Siap. Seperti huwa kan. Hia untuk mu'annas, huwa untuk mudzakkar, huwa jamaknya hum, hia ada juga jamaknya. Ingat? Huma. Hunna. Hunna. Huma. Sa'ukum harthul lakum. Nah, hunna libasun lakum. Nah, gitu ya. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Nah, mohon maaf Bu Nurmaini ya. Al-ulum ini mu'annas, bukan perempuan. Oke? Benar, Unnas. Bu Nurmaini ya. Biar aman posisinya kita. Kalau Ibu mikirin dia perempuan, agak bingung memang. Coba pikirkan dia mu'annas. Selesai persoalan. Gitu. Iya, Muannas. Gitu ya. unnas Kita muzakkar. ulang lagi ya. Al-ulum adalah jamak taksir, Jam takdir. bukan manusia gitu, dianggap mu'annas dan mufrad. Mufrad. Iya. Tuh. Beda dengan kata al-ulama gitu. Tapi sayang Bu Nurmaininya terlempar. Kalau al-ulama jamak taksir
manusia, ya Manusia. mudzakkar, ya jamak gitu. Oke ya. Sekarang coba kita lihat ya, kalau kita lihat ya. Ada dua pilihan kita tadi, ada dua pilihan yang kita miliki. Karena kalau dari Bu Fitri tadi menawarkan karena bangsa Arab hmm, membaca Al-Quran, membaca dan mempelajari gitu ya tadi ya. Ya, Karena bangsa Arab membaca dan mempelajari Al-Quran, ilmu Islam bangkit gitu ya Bu Fitri jadinya ya. iya. Oke baik. Kalau kata Pak Gam tadi, alternatifnya kalau kita sambung, karena bangsa Arab sesat dan ummi, ilmu Islam bangkit. Mana yang lebih mudah dipahami dengan melihat konteks ini? Yang pertama, Pak. Ya, kalau kata Bu Fitri, kalau kata Pak Agam, Kedua, Kedua. oh iya, gitu. Oke, gitu ya, Bapak sekalian. Jadi, ini dengan cara ini, Bapak sekalian, kita sudah melakukan bersama-sama bahwa pemahaman yang tepat, lebih mudah bahkan ya. Pemahaman yang lebih tepat, lebih mudah untuk dipahami itu dibangun atas dasar pemahaman kosakata dan struktur bahasa. Itu. Kita lanjutkan berikutnya. Kalau kita berpahaman bahwa gitu ya, kalau kita berpahaman bahwa antara itu ya, antara paragraf sebelumnya dan paragraf ini ya, paragraf ini ada hubungan sebab akibat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diungkapkan dengan kata sambung apa? oleh karena itu, Oleh karena itu, coba satu lebih lebih singkat, yang satu kata, satu kata. Sehingga. Oke. Mm. Kalau satu kata, Nah, sehingga. sehingga Maka, apalagi yang lain? Maka gitu ya. karenanya, karenanya tuh satu Hmm. kedua, Pak. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ini akan dalam lebih lanjut. Melihat hubungan antara keduanya sebab akibat, kita bisa berkata karena itu tadi ya, Karena karenanya itu, karena itu, maka gitu ya. mm-mm. Nah, lalu kita juga punya li tadi yang bermakna apa? Sebab Karena, akibat juga gitu ya. ya, Nah, nah sekarang kalau dari konteksnya saja sudah bermakna sebab akibat, tambah lagi ada kata yang menunjukkan sebab akibat, itu melahirkan penegasan apa tidak? penegasan, Pak. Nah, kalau begitu, tambahlah dalam bahasa kita ungkapan yang menunjukkan penegasan gitu. sungguh pun begitu. Hmm? Hmm. Ya, boleh, boleh, silakan. Nah, kalau ada yang kemudian berkata, karena itu maka, nah itu juga karena penegasan, bukan karena ada alif. Kalau tadi Bu, Bu Benar. Nurmaini itu tadi sayang Karena beliau. itu, maka, Nah, makanya itu bukan karena ada kata khusus, tapi karena tapi karena konteks penegasan. penegasan itu. Penegasan lain juga boleh kita gunakan. Seperti karena itu bangkitlah ilmu-ilmu keislaman begitu jadinya. Nah, bangkitlah. Kayaknya enak yang ini, Pak. Karena itu Ya bangkitlah. boleh. Ini udah posisinya posisi maksimal itu. Paham dan enak gitu. Gitu. Iya, karena itu bangkitlah ajaran-ajaran Islam. Gitu. Itu pemahaman S3, Bu Fitri. Nah, Tapi tapi kan buat enak, aja. Pak.
didengarnya terus diterimanya enak pas Itu, gitu. itu. Kita. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, sudah kita pahami. Nah, sekarang boleh diungkapkan dengan bahasa sendiri berdasarkan kajian kita apa informasi yang kita dapatkan. Ya, apa informasi yang kita dapatkan dari dua bacaan, tapi sayang di sini saya tidak bisa menampilkan kedua-duanya. Ibu Bapak boleh lihat ke buku masing-masing dari dua paragraf itu apa informasi penting yang kita dapatkan. Saya mencoba tampilkan dalam dua slide. Ya. Silakan Ibu apa sekalian. Bu Ninis mungkin yang mau membagi pemahaman terlebih dahulu. Yang Liza Tahdot itu Pak, Bukan, ini udah Yang levelnya sebelumnya, udah level yang kesimpulan, sebelumnya. udah pemahaman ya, yang pemahaman. kanal Arabu Umiyin. Konklusi, Bu. Iya, oleh-oleh dari Tuanhu diskusi kita masih, itu apa? soalnya tadi direbetin suami itu. Yang dari Kana, Bu, kanal Arabu Umiyin. Oh, Lihat dari buku aja. itu dari pembahasan tadi ya Pak? Iya, iya. Iya, 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 iya. Ya, Napu. Orang-orang Arab yang umi fada'ahum maka dengan apa dengan mereka maka Al-Qur'an ya Qur'an maka mereka membaca Al-Qur'an dan ya ta'alu dan memahaminya dan memahami Al-Qur'an bismi rabbikal azzi akram dan membaca Al-Qur'an sampai akhir. Apa tuh? Lupa. Sudah, Ibu? Bismillah. Untuk sementara itu dulu, Pak. Ya, oke, baik. Ya, Alhamdulillah. Nah, ini perjuangannya luar biasa sambil mengurusi yang tercinta ya. Ada Bukan. Suami pemahaman saya yang didapat itu Pak. luar biasa. Tapi memang Pagi itu bagian dari karunia ini Allah kan ya. untuk para wanita yang bisa mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Kalau laki-laki mah susah itu fokus. menghilangkan konsentrasi, Pak. Udah selesai makan, udah selesai. Kita Astagfirullah. lanjut berikutnya Pak Agam boleh apa yang bisa kita bangun ya pemahaman berdasarkan bacaan kita pada kesempatan kali ini. Dengan melihat kondisi Bagus, latar belakang bangsa Arab yang secara akidah dia musyrik, kemudian secara intelijensinya, kecerdasannya jauh menurun ya, karena dianggap bangsa Arab dahulunya adalah bodoh. Maka dengan datangnya Islam yang membawa ajaran-ajaran keislaman dari berbagai sudut pengetahuan, maka bangkitlah Islam pada saat itu. Demikian Pak Guru. Iya, baik. Ini idenya kuat Pak Agam bahwa bangkit Islam langsung ke ya, bangkit Islam yang bangkit ya, langsung kepada Islamnya tuh, dengan kebangkitan ilmu. Oke. Kita berikutnya silakan Bu Fitri. Dulu bangsa Arab itu belum tahu ilmu. Kemudian Al-Quran mengajak mereka untuk membaca dan mempelajarinya. Mempelajari Al-Quran maksudnya. Kemudian mereka membaca dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Kemudian mereka juga mempelajari ajaran Yunani, Hindi, dan Persia. Karena itu bangkitlah ajaran-ajaran Islam Iya, seperti kiroat, tafsir, fikih, usul fikih, dan seterusnya. iya, baik. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, kita sudah punya pemahaman ya, kita sudah punya pemahaman eh, pokok terkait dengan tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Pada bagian ini kita sebut saja sebagai bagian kedua dari diskusi kita, Ibu Bapak sekalian. Kita sudah membahas ya apa yang kita bahas tadi. Kita bahas terkait kondisi bangsa Arab dahulu kala dan kondisi bangsa Arab setelah gitu ya, setelah Al-Qur'an Turun. diturunkan, kemudian bangsa Arab mempelajari, bangsa Arab mendalami tidak sekedar ajaran dalam Al-Quran, mereka juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang berkembang, ilmu-ilmu lain yang berkembang Boleh bertanya nggak, pada Pak? masa itu. Gimana, Bu? Boleh bertanya nggak? Iya, silakan, silakan, silakan. Eh, Al-Quran itu awalnya kan turunnya di Arab. Nah, apakah orang Yunani, orang Persia itu atau yang negara-negara Indi itu, apakah sudah maju terlebih dahulu Iya, teknologi mereka, ilmu mereka, iya, atau diiringin dengan kedatangannya Al-Quran atau iya. gimana, Pak? Iya. Romawi, Yunani, India pada masa itu sudah lebih dahulu maju daripada bangsa Arab. Oh, terus mereka itu majunya itu acuan mereka dari siapa? Apakah dari nabi-nabi Hmm. sebelumnya, dari kitab-kitab sebelumnya, atau dari apa, Pak? Ya, yang pertama tentu itu berkat ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Walaupun Oh, kita tidak bisa memberikan informasi, saya ya, tidak bisa memberikan informasi konkret nabi siapa yang di bangsa Romawi, di bangsa Yunani, dan di bangsa India. Saya ini ya pernah ini, saya pernah baca sebuah Injil ya, sebuah Injil itu artinya catatan yang dibuat yang ditemukan di laut di Mesir ya, di Nag Hammadi. Di antara isinya Injil itu menjelaskan Nabi Isa dulu pernah ke India. Gitu ya. Pen- atau Pak, saya juga pernah baca itu Nabi Adam itu pertama kali diturunkan oleh Allah itu di daerah India. Apakah itu bisa menjadi salah satu literaturnya mereka menjadi orang lebih pintar daripada orang Arab gitu? Nah, itu dulu ya, kita pahami posisinya itu ya. Tentu Allah kan tidak pernah meninggalkan sebuah umat tanpa ada Rasul sampai akhirnya Nabi Muhammad datang. Bangsa-bangsa itu dulu Allah mengirimkan para utusan mengajarkan kepada mereka. Kemudian di antara ajaran para utusan Allah kita sebut saja demikian supaya tidak secara teknis kita eh, tidak tidak direpotkan ya, tidak direpotkan oleh apa itu oleh istilah ini nabi apa rasul gitu ya. Di antara eh, yang diajarkan oleh para utusan Allah adalah gitu memanfaatkan akal pikiran seperti yang sudah kita diskusikan. Bangsa Romawi, bangsa Yunani kemudian berkembang ya, di antaranya dengan mengembangkan pemikiran mendalam yang disebut dengan filsafat. Gitu. Oh, Dengan filsafat inilah kemudian berkembang mendorong lahirlah berbagai macam ilmu yang kita kenal dengan sains ya, yang kita kenal dengan sains. Ya, dan ilmu-ilmu yang lain lah, ilmu sosial, ilmu humaniora itu diawali dari gitu ya, diawali dari filsafat yang artinya berpikir dengan mendalam. Kemudian apa konteksnya Al-Quran, konteksnya bahasa Arab?
ini bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Arab maju tidak diawali dari filsafat. Tuh. Bangsa Arab modalnya adalah bahasa. Al-Quran. Iya, sebelum sebelum jadi Al-Quran datang ya. Bangsa Hmm. Arab modalnya adalah ketinggian nilai bahasa. Oh. Nah, ketinggian nilai bahasa ini kemudian ditunjukkan bahwa sehebat apapun juga kalian, kalau dulu mukjizat ya, mukjizat Allah ke bangsa-bangsa tadi itu tidak dalam bentuk bahasa. Karena kan umat Nabi Isa itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, dalam bentuk sains gitu. Kalau sains pada waktu itu sudah bisa menyembuhkan orang yang buta, tapi bukan buta sejak lahir, Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir gitu. Itu kan bagian dari sains gitu. Tapi intinya bahwa bangsa Arab tidak dikatakan ya, tidak diskenariokan maju dengan filsafat, dengan pemikiran, tapi dengan modal bahasa. Bahasa digabung dengan petunjuk Allah, itulah dia. Kemudian digabung di antara petunjuk Allah itu adalah akal pikiran, kita sebut dengan filsafat. Itulah yang melahirkan, mendorong terjadinya kemajuan pesat. Kalau mau digabung, maka ada bahasa, ada wahyu, dan ada filsafat. Tiga, gitu ya. Tiga, kita sebut dengannya tiga aspek, tiga sisi, tiga pondasi ya. Tiga pondasi kemajuan peradaban manusia. Dan Hmm. itu sehingga Islam, bangsa Arab, berikutnya ya, bangsa Arab dominan dan pernah menjadi penguasa di dunia karena tiga aspek itu digabungkan, diolah secara bersamaan. Kalau kita sekarang umat Islam, di mana sisi lemah kita? Bukankah Al-Quran masih ada dan bukankah kita belajar bahasa? Maka bisa jadi itu filsafat berpikir secara mendalam, secara maksimal jarang kita lakukan. Betul, betul. Nah, begitu. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Alhamdulillah, Ya, ini diskusi kita alhamdulillah. sangat produktif, aktif, dan mencerahkan luar biasa. Izin di akhir dari kebersamaan ini saya ingin menguatkan lagi kesimpulan dan dasar yang kita miliki bahwa pemahaman yang tepat, bahkan bukan sekedar tepat, pemahaman yang lebih mudah untuk memahami sebuah teks itu diawali dengan memahami kosakata dan struktur lebih dahulu, kemudian kita hubungkan dengan konteks serta pemahaman informasi yang lainnya. Demikian Ibu Bapak sekalian, semoga Allah ridho untuk usaha segala yang kita lakukan. Mari bersama-sama kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Ya, subhanaka Allahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu Astaghfirullah wa atubu ilaik. Terima ilaih. kasih Bapak sekalian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila Amin. aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, Terima sama-sama. kasih Sehat Pak. selalu ya Ibu Bapak sekalian. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.